warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan serta kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan ke kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Ibu Umi Sa'diana sudah menjelaskan banyak sekali manfaat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mudah diamalkan, tetapi kadang kita lupa untuk mengamalkannya. Padahal itu senang diucapkan. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengajar di MTSN 1 Labuhan Batu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk berpidato yang berjudul terbiasa atau membiasakan diri menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci di dalam agama kita, karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Di bulan Ramadan juga kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan perkataan, ucapan, pikiran-pikiran yang negatif, menahan semuanya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan, coba tanyakan pada diri kita, apakah kita senang atau sedih? Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita harus senang karena datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena setiap amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan ketika berakhirnya Ramadan, kita harus merasa sedih karena belum tentu kita masih menjumpai bulan Ramadan ke depannya. Kita tidak mempunyai jaminan kalau kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita harus merasa sedih karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Di bulan Ramadan ini kita juga harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu, berpuasa, mengaji, bersedekah. Walaupun 1.000 rupiah yang kita sedekahkan, tetapi kalau itu kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan Allah akan memberikan rezeki yang kita dapatkan. Tetapi malah sebaliknya, mau 10 juta, 20 juta, kalau kita memberikannya bukan karena Allah, kita memberikannya untuk meninggikan diri kita sendiri, kita memberikannya hanya untuk menyombongkan diri kita sendiri, kita memberikannya hanya untuk meninggikan derajat kita di hadapan manusia, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dianggap nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa membiasakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita harus terbiasa sholat, puasa, mengaji. Kalau kita terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah di hari-hari mendatang tidak hanya di bulan Ramadan, kita terbiasa untuk melaksanakan sholat. Puasa, kalau terbiasa puasa di bulan Ramadan, insya Allah puasa Senin Kamis kita laksanakan. Kalau kita terbiasa mengaji di bulan Ramadan, insya Allah di bulan-bulan lainnya kita terbiasa mengaji. Saya setuju dengan Bapak Ibu guru yang selalu membuat kuis setelah tausiah atau ceramah, karena itu akan melatih mental kita semua. Urusan salah benar itu urusan belakangan, yang penting kita sudah berani maju menjawab pertanyaan tersebut. Mau gagal, mau benar, mau salah. Lebih gagal lagi dia yang tahu jawabannya, tetapi dia tidak mau menjawabnya karena ketakutannya. Itulah orang yang gagal. Kalaupun kita gagal di langkah yang pertama, itu akan menambah wawasan kita. Kalau kita gagal di langkah pertama, masih ada langkah kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pertama. Terkadang saya heran, kenapa semua orang terkadang mau saling menjatuhkan. Kalau ada orang yang membenci kepada diri kita,
Merendahlah sampai ia tak mampu merendahkanmu. Mengalahlah sampai ia tak mampu mengalahkanmu. Untuk apa berdiri tinggi menegakkan kepala menatap matahari? Lebih baik tunduk sujud ke bawah ke arah bumi, berbisik ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga kurang enak badan. Saya Rinjai dan pamit undur diri, karena kalau maju saingannya teman sendiri. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima berapa ini? Ini sama jumlahnya. Iya, ini duit baru. Ini dari Ibu Saripah. Tambah Ibu Saripah, ini buat Ibu Sadiana. Terima kasih juga. Berarti. Oke. Dapat dong.